Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda solih-solihah, pembelajaran matematika kita hari ini adalah tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami penyajian data diri peserta didik atau lingkungan sekitar dalam bentuk tabel. Ananda solih-solihah, masih ingatkah kalian bentuk-bentuk penyajian data? Ya, ada 6 kemarin ya. Dan hari ini kita membahas yang nomor 2, yaitu berkaitan dengan tabel. Coba kalian amati gambar berikut. Ini adalah gambar Edo yang menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, AB, dan O. Ingat, penyajian data sangat penting agar mudah untuk membacanya. Ini adalah daftar yang dibuat Edo berkaitan dengan golongan darah teman-temannya. Daftar ini dapat dibuat sebuah tabel. Sebelum kita belajar tentang tabel, marilah Ananda semua melakukan literasi, yaitu membaca. Hitung cepat pemilu saat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Pemenang pemilu dapat segera diketahui dengan metode hitung cepat atau quick count. Hitung cepat ini menerapkan ilmu statistika. Data yang diambil tidak dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS, melainkan dari beberapa TPS saja yang mewakili seluruh TPS di masing-masing wilayah. Selanjutnya, data yang diperoleh, diolah, dan disajikan yang menarik menggunakan angka maupun diagram. Hasil hitung cepat yang baik adalah yang mendekati hasil perhitungan surat suara real atau real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana cara kerja quick count? Silahkan disimak di laman ini. Ananda solih-solihah, apakah kalian tahu tabel itu apa? Dalam Wikipedia, tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom, atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Tabel banyak digunakan dalam komunikasi, penelitian, dan analisis data. Jadi tabel juga ada kaitannya sama garis ya. Sekarang coba bandingkan. Ini daftar yang sebelumnya sudah dibuat oleh Edo. Kemudian ini adalah bentuk tabelnya. Kalian tentunya masih ingat tentang baris dan kolom ya. Barisnya ada 1, ditambah ada 15 baris, ditambah nomor ya ini ya. Jadi ada 16 baris. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Jadi tabel ini terdiri dari 16 baris dan 6 kolom. Kalau kalian perhatikan pada tabel, nah keuntungan tabel di sini adalah sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5, yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Nah, nomornya jadi langsung lihat nomor ada 30 siswa. Kelemahannya, jika ingin mengetahui banyak siswa dengan golongan darah tertentu masih harus menghitung satu persatu. Contohnya, di kelas 5 ini ada berapa siswa yang golongan darah O? Masih ngitung dulu ya. 1, Misi Siti, 2, Ayu, Rima, dan seterusnya sampai semuanya dihitung. Nah, tabelnya masih belum praktis. Apakah ada bentuk lain tabel tersebut? Ya, ada.
Nah, ini lebih sederhana lagi. Jadi, golongan darah A, yang A itu disatukan. Kemudian yang B juga A, B, O. Seperti ini. Lebih simpel ya, sederhana. Nah, kelebihan tabel di samping sangat mudah untuk melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, sudah pas. Banyaknya golongan darah juga langsung terlihat. Nah, golongan darahnya ada berapa? Ada 4. Langsung terlihat AB, AB, dan O. Pada kolom nomor, nah itu menentukan banyaknya golongan darah. Jadi yang golongan darah ada berapa? Ini dihitung. 1, 2, 3, sampai seterusnya ada 12 anak. Kemudian golongan darah B ada 7 anak dan seterusnya seperti ini. Bentuk ini juga masih bisa disederhanakan lagi atau dapat dibuat bentuk lain ya. Langsung dihitung, yaitu berupa seperti ini. Nah, nama siswa diganti dengan banyak siswa atau disebut juga dengan frekuensi. Hanya saja tidak muncul nama ya, jadi langsung golongan darah A sebanyak 12 siswa. Siswanya siapa aja tidak tercantum. Kalau tabel yang sebelah kiri ini tercantum. Ini adalah beberapa bentuk tabel dari daftar golongan darah siswa kelas 5 dari teman-temannya Edo ya. Jadi tadi sudah dibahas semua. Tabel pertama, kedua, dan ketiga. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ananda soleh-solihah, selanjutnya kita akan fokus dengan bentuk tabel yang paling kanan, yaitu yang ada tulisannya frekuensi. Coba silakan diamati tabel ini. Banyaknya siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak siswa atau frekuensi. Jadi banyak siswa ini disebut juga dengan frekuensi. Nah, tabel dengan kolom frekuensi disebut dengan tabel frekuensi. Ini namanya tabel frekuensi. Berdasarkan tabel di samping dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Siswa yang memiliki golongan darah A ada 12 anak. Siswa yang memiliki golongan B ada 7 anak. Golongan darah AB ada 3 siswa. Dan siswa golongan yang memiliki golongan darah O ada 8 anak. Jadi ini kalau ditambahkan 12 tambah 7 tambah 3 tambah 8 ada 30. Ini adalah jumlah frekuensinya, yaitu 30 siswa. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh soal yang berkaitan dengan tabel frekuensi. Hasil penilaian harian matematika keempat siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut. Nih ya. Di sini ada berapa baris? Ada 5, sedangkan kolomnya ada 6. Jadi 5 kali 6 ada 30 data. Pertanyaannya, buatlah tabel frekuensi dari data di atas. Yang B, tentukan nilai tertinggi dan terendah. Dan C, berapa anak yang mendapat nilai di atas 75. Nah, penyelesaiannya sebelum kita kerjakan, maka cara yang termudahnya adalah diurutkan dulu dari yang paling kecil. Nah, hasilnya diperoleh seperti ini ya. Kemudian kita akan menjawab yang A, tabel frekuensinya. Nah, di sini ada kolom nomor, kolom nilai, kolom banyak siswa atau frekuensi. Di sini ada judulnya ya. Judulnya hasil penilaian harian atau PH keempat matematika kelas 5. Untuk memperjelas tabel, pembacaan tabel ya. Jadi nomornya sesuai dengan banyaknya nilai yang berbeda. Jadi 65 kita tulis yang paling bawah tadi ya. Karena ini adalah nilai terendah, urut dari terendah sampai tertinggi. Banyaknya siswa yang nilainya 65 itu ada 2, frekuensinya 2. Nilai 70 frekuensinya ada 5, yaitu 5 siswa. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Kalau di jumlah
harus pas 30. Kalau sampai kurang dari 30 berarti datanya ada yang kurang, ada yang salah. Selanjutnya untuk menentukan yang B, tentukan nilai tertinggi. Tertingginya langsung kelihatan dari yang bawah ya, 95. Nilai terendahnya adalah 65. Anak yang mendapat nilai di atas 75 berarti nilainya yang di atas 75 itu berarti 80, 85, 85, 90, 95. Nah, kita tulis masing-masing. Nilai 80 ada 3 anak. Nih. Dan seterusnya. Jadi, kita jumlahkan semuanya berapa anak. Nah, ketemulah 14 anak. Jadi, anak yang mendapat nilai di atas 75 adalah 14 anak. Mudah bukan? Agar kalian lebih memahami materi kita hari ini, silakan dikerjakan latihan soal. Hasil penimbangan berat badan siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut. Ini dalam satuan kilogram ya. Pertanyaannya ada 4. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga Ananda semuanya dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Selalu jaga kesehatan, rajin beribadah dan belajar, taat sama ayah bunda. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.